Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Rizal Pamungkas, peserta latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat. Resume pembelajaran hari ini adalah tentang manajemen ASN. Kedudukan ASN. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintahan dan harus terbebas dari pengaruh partai politik dan golongan. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN adalah mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, menjalankan persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat menemukan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang pertama yaitu sebagai pedoman panduan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dapat dinilai baik. Yang kedua sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan birokrasi aparatur sipil negara menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kode etik ASN dibagi atas 1. Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedisiplinan ASN. Sistem MAR dalam manajemen ASN. Bagi organisasi adalah mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yaitu keadilan kewajaran, yang kedua objektivitas, yang ketiga berbasis kinerja. Sementara pelaksanaan sistem merit dalam beberapa pegawaian pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama adalah manajemen PNS, yang kedua manajemen P3K, yang ketiga pengelolaan CPT, yang keempat organisasi dan sistem informasi.